Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kali ini kita akan mencoba untuk memahami filsafat secara lebih jauh, akan tetapi kita masih berbicara dasar-dasarnya saja. Baik, rekan-rekan semuanya, materi yang akan kita bahas hari ini bisa kalian baca di buku Filsafat Umum yang ditulis oleh Profesor Ahmad Tafsir, halaman 7 sampai halaman 18. Jadi hal-hal yang belum kalian ketahui atau belum kalian pahami atau kalian belum puas atau bahkan mungkin ingin mendebat saya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita bahas secara lebih jauh lagi. Baik kawan-kawan semuanya, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang filsafat, kita harus memahami dulu tentang pengertian filsafat. Jadi, kalau kita ingin mengetahui tentang sesuatu, tentang segala hal, ada dua hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita memahami hal tersebut secara bahasa. Yang kedua, kita mengetahui hal tersebut secara istilah. Secara bahasa, mengetahui sesuatu secara bahasa, itu artinya kita harus paham betul kenapa A bernama A, kenapa B bernama B, apa kata dasarnya, kenapa sesuatu yang A itu kita beri nama A, berasal dari manakah kata A, berasal dari manakah kata B, hingga akhirnya sesuatu itu kita beri nama A. Nah, begitupun dengan filsafat. Kalau kita ingin mengetahui apa itu filsafat, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui filsafat itu pun pertama secara bahasa. Kemudian yang kedua, kita mulai mengetahui filsafat secara istilah. Baik, yang pertama dulu ya deh ya. Secara bahasa. Secara bahasa, filsafat berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu philo dan sophia. Secara bahasa, philo memiliki arti cinta. Philo secara bahasa memiliki arti cinta. Tapi cinta di sini adalah artian sempitnya deh ya, artian sempit. Nah, secara lebih luasnya, philo itu memiliki makna keinginan yang amat sangat. Keinginan yang sangat. Itulah philo. Kemudian sophia secara bahasa adalah kebijaksanaan. Namun sekali lagi itu adalah arti sempitnya. Arti sempitnya, kebijaksanaan. Dalam artian yang lebih luas, sophia memiliki makna memahami sesuatu secara mendalam. Saya ulangi, memahami sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Itulah makna sophia secara lebih luas. Nah, dua kata ini digabung, philo dan sophia digabung menjadi philosophia atau yang kita kenal dengan nama filsafat. Nah, jadi deh, secara sederhananya, berdasarkan dua kata ini, secara bahasa, filsafat memiliki makna keinginan yang mendalam untuk menjadi bijaksana. Saya ulangi, keinginan yang sangat dalam untuk menjadi bijaksana. Itulah arti filsafat secara bahasa. Nah, sampai sini dulu deh kira-kira. Kamu paham nggak? Arti filsafat secara bahasa. Iya. Jadi ada yang kamu tanggapi, sekali lagi silakan tulis di kolom komentar.
Baik, kemudian secara istilah. Nah, kalau kita baca buku panduan kita ini, buku pegangan kita ini kita baca, ada banyak istilah di sini deh ya. Ada banyak istilah di sini. Saya tidak akan mengatakan mana yang paling benar, mana yang keliru. Saya nggak akan mengatakan itu. Karena masing-masing ahli, karena masing-masing tokoh, mereka memformulasikan makna filsafat secara istilah itu sudah melalui proses berpikir yang sangat dalam. Jadi saya tidak akan mengatakan mana yang paling betul, mana yang salah dalam buku ini. Akan tetapi satu yang mau saya sampaikan kepada kalian. Ya. Jadi maaf saya ulangi. Saya tidak akan mengatakan mana yang paling benar, mana yang paling keliru ya pengertian filsafat secara istilah dalam buku ini. Saya kembalikan semuanya kepada kamu. Silahkan kamu berpikir kira-kira di antara macam-macam pengertian istilah mengenai filsafat ini mana yang paling cocok untuk kamu. Itu. Tapi kemudian yang kedua yang saya sampaikan adalah saya tidak sembarangan melepaskan kamu untuk berpikir sendirian ya. Saya sampaikan dulu. Sebenarnya kamu ini memahami filsafat itu sebagai apa, Dik? Kamu memahami filsafat itu sebagai sebuah sifat atau sebuah kata kerja? Ini yang saya tanyakan sama kamu. Jadi kamu itu sebenarnya memahami filsafat itu sebagai apa? Sebagai kata sifat atau sebagai kata kerja? Karena berbagai macam definisi tentang filsafat yang disampaikan oleh para tokoh dalam buku ini, semuanya, ya kan, semuanya menyangkut dua hal itu. Coba kamu baca satu-satu deh. Kamu coba baca satu-satu pengertian filsafat menurut mereka, kemudian kamu list. Pasti kalau tidak kata sifat adalah kata kerja. Oke? Nah, sekarang menurut kamu sendiri, filsafat itu apa? Kata kerja atau kata sifat? Ketika kamu sudah yakin terhadap satu pilihan, maka baru pilihlah salah satu dari definisi filsafat berdasarkan para tokoh ini yang paling cocok untuk diri kamu. Filsafat sebagai kata sifat atau filsafat sebagai kata kerja. Filsafat sebagai kata sifat itu artinya adalah filsafat menjadi sebuah norma nilai yang menempel dalam seseorang. Filsafat menjadi sebuah norma nilai dalam seseorang. Akan tetapi kata kerja, kalau kamu memahami filsafat itu sebagai kata kerja, maka filsafat adalah sebuah proses. Filsafat adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Saya ulangi, kalau kamu memahami filsafat itu adalah kata sifat, maka filsafat itu adalah sesuatu pola nilai yang menempel pada diri seseorang. Kalau kamu memahami filsafat sebagai kata kerja, maka kamu memahami filsafat sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kamu yang mana? Kamu memahami filsafat itu sebagai apa? Kata sifat atau kata kerja? Kemudian kalau kamu bertanya kepada saya, nah kalau Pak Dhani sendiri milihnya apa? Filsafat itu kata kerja atau kata sifat? Kalau kamu bertanya seperti itu kepada saya, maka kan saya akan mengatakan ada kalanya filsafat itu kata sifat, ada kalanya filsafat itu kata kerja. Oke? Ada kalanya kata sifat, ada kalanya kata kerja. Akan tetapi saya lebih cenderung, ini pendapat saya pribadi deh ya, akan tapi saya lebih cenderung filsafat itu adalah kata kerja. Filsafat itu adalah kata kerja. Karena dari berbagai macam definisi filsafat, saya lebih memiliki sense of belonging dengan apa yang disampaikan oleh Russell. Russell mengatakan bahwa filsafat adalah sebuah proses berpikir secara radikal untuk menemukan sebuah jawaban demi kepuasan akademik. Jadi, Dek, kalau kamu bertanya pada saya, bagi saya filsafat itu kata kerja, bukan kata sifat. Ya, terkadang-kadang kata sifat juga, akan tapi saya lebih cenderung kata kerja. Sekali lagi, kamu nggak harus sepakat dengan saya, kamu tidak harus setuju dengan saya. Kalau kamu memiliki jawaban yang lain, it's okay. It's okay. Sekali lagi saya ingatkan, panggung diskusi, mimbar diskusi akademik kita terbuka lebar. Silakan. Kalau kamu mau berbeda pendapat dengan saya. Oke, kata kerja. Karena saya kayaknya lebih cocok dengan apa yang disampaikan oleh Russell.
proses berpikir secara radikal untuk menemukan sebuah jawaban demi kepuasan akademik. Itulah filsafat menurut saya. Karena ya Dek ya, filsafat itu ketika seorang berfilsafat, maka dia berpikir. Oke, berpikir. Nah, berpikir itu adalah kata kerja, bukan kata sifat. Paham ya, Dek ya? Proses berpikir secara radikal. Nah, ini saya luruskan dulu deh ya makna radikal. Gara-gara di media massa kita ini sembarangan di media massa yang kita tonton hari ini beberapa waktu terakhir ini sembarangan menerjemahkan kata radikal hingga seolah radikal itu sesuatu yang seram. Padahal ya kan deh, coba deh kamu nonton gerakan radikal, pemahaman radikal, organisasi radikal. Jadi seolah radikal itu memiliki kata hancur-hancuran, kata merusak, kata yang tidak bersahabat. Seperti itu ya, seolah ya sekarang radikal. Padahal sebenarnya radikal itu berasal dari kata radix. Radikal berasal dari kata radix, yang artinya akar. Maka berpikir secara radikal itu artinya adalah berpikir, mencoba untuk memahami sesuatu sampai ke akar-akarnya secara mendasar, secara mendalam. Itu adalah proses berpikir radikal. Jadi kalau ada orang yang berpikir secara radikal, itu artinya bukan berpikir secara hancur-hancuran ya, berpikir secara kasar, bukan. Justru berpikir secara radikal itu adalah memahami sampai ke akar-akarnya, sampai ke lapisan terbawah. Oke, saya ulangi. Proses berpikir secara radikal untuk menemukan sebuah jawaban demi kepuasan akademik. Karena dalam dunia akademik itu pasti ada hal-hal yang harus dijawab. Ada persoalan-persoalan yang harus ditemukan solusinya. Nah, kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab, masih ada rasa penasaran. Dan kalau masih ada rasa penasaran, hidup seolah nggak tenang. Masih belum puas, kayaknya ada yang kurang nih. Hidup nggak tenang jadinya. Nah, maka dengan berfilsafat, kita berpikir secara mendalam, guna menemukan sebuah jawaban, agar kita memiliki kepuasan batin secara akademik. Itu adalah pengertian filsafat secara istilah berdasarkan Bertrand Russell. Pak, saya nggak sepakat, Pak. Saya punya pemahaman yang lain. Oke, silahkan. Kita diskusikan. Kamu tuliskan saja di kolom komentar. Dan nanti pada saat kita tatap muka, entah secara langsung maupun menggunakan aplikasi online, kita diskusikan secara lebih jauh. Oke, gitu deh ya tentang pengertian filsafat secara bahasa dan secara istilah. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini masih dalam buku ya, deh ya. Dari mana munculnya filsafat? Kok bisa-bisanya sih manusia berfilsafat? Dari mana coba? Dari Thales, Pak. Oke, memang Thales itu tokoh pertamanya ya, bapak para filsuf ya, Thales. Tapi kenapa kok Thales pun berfilsafat? Kenapa kok Thales dan para pemikir Yunani saat itu berfilsafat? Kenapa? Nah, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena yang namanya manusia itu memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang bersifat, tanda petik ya, misteri. Manusia memiliki rasa tertarik terhadap sesuatu yang bersifat misteri. Entah misteri itu adalah sesuatu tentang mitos atau sesuatu yang membuat dia takjub. Jadi begini, Dek. Sekali lagi ya, manusia itu kan dalam kehidupannya dikelilingi oleh yang namanya mitos. Saya ambil contoh misalnya, dalam masyarakat Yunani kuno. Ketika petir berbunyi, ya kan, ketika ada halilintar tuh bunyi itu, menggelegar di angkasa. Mitosnya Zeus lagi mengerjakan sesuatu. Ya, Zeus lagi mengerjakan sesuatu, itu kiriman Zeus. Nah, manusia pun ingin tahu, beneran nggak sih itu Zeus?
Beneran nggak sih petir itu gara-gara Zeus atau ada hal yang lain? Nah, begitu pula dalam kearifan lokal ya, ketika gerhana matahari misalnya, gerhana matahari ya atau gerhana bulan gitu, bulan dan matahari menghitam, kan ada mitosnya, itu lagi dimakan sama makhluk astral gitu ya, lagi dimakan sama buto hijau atau sama buto cakil, atau lagi dimakan sama rahwana gitu kan. Nah, ini kan mitos deh. Manusia ingin tahu, benar nggak sih bulan sama matahari itu menghitam gara-gara ditutupi sama rahwana, atau ada hal yang lain? Manusia selalu ingin mengetahui tentang mitos. Dan manusia ingin mengetahui rahasia sesuatu yang membuatnya takjub. Misalnya nih ada pelangi kan, manusia takjub, bagus banget lah itu pelangi, warnanya warna-warni, ya kan, warnanya warna-warni. Manusia takjub. Nah, kemudian manusia berpikir, nah pelangi itu terbuat dari mana ya? Kok bisa ya ada pelangi? Nah, jadi manusia ingin mengetahui rahasia di balik sesuatu yang membuatnya takjub. Nah, inilah hal pertama yang mendasari munculnya filsafat. Karena manusia selalu merasa tertarik dengan sesuatu yang bersifat misteri. Manusia. Nah, yang kedua yang harus diingat adalah ketika manusia berfilsafat, pertanyaan-pertanyaan yang muncul haruslah bersifat ultimate. Umumnya ya, haruslah sesuatu yang bersifat ultimate. Jadi jangan pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya begini. Misalnya ya, kapan sih Pak Dani lahir? Jangan pertanyaan yang seperti itu. Jangan pertanyaan-pertanyaan kapan kita bisa masuk kuliah secara fisik lagi? Jangan seperti itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya harus ultimate. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Thales. Ya kan, masih ingat ya di pertemuan yang lalu kita membahas Thales. Thales berpikir, dari mana datangnya alam semesta? Nah, ini kan pertanyaannya ultimate. Pertanyaan yang membuat manusia menjadi mind blown on. Manusia mencoba untuk meledakkan kemampuan otaknya, menemukan sebuah jawaban yang memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan ultimate tersebut. Jadi jangan pertanyaan yang tadi saya contohkan, kapan tanggal ulang tahun, kapan bayar SPP, ya jangan kayak gitu. Bukan itu pertanyaan-pertanyaan filosofis. Oke, paham ya di sini ya? Nah, terkadang juga selain karena rasa ketertarikan manusia terhadap misteri, ya kan? Kadang-kadang pun filsafat itu muncul dari rasa sangsi atau rasa ketidakyakinan manusia terhadap suatu hal. Ya kan? Nah, misalnya nih tadi yang saya contohkan, katanya kalau kita memakai masker gitu misalnya, katanya kalau kita memakai masker yang apa namanya itu masker yang gaul itu skubus gitu ya, katanya kalau kita memakai masker skubus itu sudah cukup untuk membuat kita terhindar dari droplet yang membuat kita aman dari ancaman virus corona gitu ya. Nah, tapi kan kemudian muncul rasa sanksi. Bener nggak sih masker skubus ini efektif? Saya nggak yakin. Kan lapisan masker skubus itu berbeda dari lapisan masker untuk operasi, masker surgery. Itu kan berbeda. Jangan-jangan masker skubus ini tidak efektif. Nah, kadang-kadang dari situ muncul filsafat. Ya kan, jadi yang contoh ringan itu tadi yang saya contohkan contoh ringan deh ya. Nah, itu sudah muncul filsafat. Sebenarnya efektif tidak sih masker skubus ini? Nah, itu kan itu sudah termasuk kategori filsafat. Muncul dari rasa sanksi atau tidak yakin. Nah, tapi kemudian satu deh yang harus kamu ingat, ketika manusia berfilsafat, ya kan?
maka sesuatu yang difilsafati itu, ya, maka sesuatu yang, ya kan, sesuatu yang dipikirkan itu harus memiliki bukti empiris dan terjangkau oleh akal. Saya ambil contoh, ketika Thales berkata, ya kan, ketika Thales mulai berpikir, terbuat dari apa dunia ini? Terbuat dari apa bumi ini? Nah, bumi itu kan memiliki bukti empiris deh. Empiris itu artinya sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, bisa terindra oleh akal manusia. Ya kan, terjangkau oleh indera dan akal manusia. Nah, bumi itu, ya kan, nah kalau kita memakai logikanya Thales, dari mana datangnya dunia? Terbuat dari apa bumi ini? Nah, indranya Thales, ya kan, bisa merasakan bumi, bisa megang tanah, bisa megang pohon, bisa megang air, ya toh, bisa merasakan hembusan angin. Nah, itu kan artinya terjangkau oleh akal dan indera manusia, ada bukti empirisnya. Oke, paham ya, Dek ya? Jadi, yang namanya filsafat itu nggak boleh sembarangan. Harus ada bukti empirisnya dan terjangkau oleh akal. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Thales ketika dia berpikir tentang dunia. Maka dia pun bisa merasakan bumi, bisa merasakan tanah, air, dan hembusan angin. Pun ketika Thales berkata bahwa dunia ini tercipta dari air, Thales pun bisa melihat bentuk air, merasakan tekstur air dan mencicipi rasanya air. Paham ya, Dek ya? Nah, maka ketika seseorang berpikir, ini dulu pernah ada yang nanya sama saya. Lalu Pak, seandainya kalau seseorang berpikir, ya kan, seseorang berpikir tentang bagaimana wujud Tuhan. Nah, pertanyaan wujud Tuhan itu berfilsafat nggak, Pak? Kadang-kadang kan banyak tuh, Pak, orang-orang berfilsafat mencoba untuk berpikir bagaimana wujud Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dia pernah melihat Tuhan? Apakah dia pernah menyentuh Tuhan? Apapun Tuhannya, deh ya, apapun Tuhannya. Mau Tuhannya agama pagan maupun Tuhannya agama-agama samawi gitu ya. Ini semua jenis Tuhan, tidak hanya satu jenis agama saja yang saya maksud di sini. Apa dia pernah menyentuh Tuhan? Pernah melihat Tuhan? Pernah mencium Tuhan? Nah, kalau seandainya tidak, berarti apa yang mau difilsafati? Tuhan tidak bisa. Nah, kalau saya menggunakan logika yang ada dalam buku panduan kita ini, deh, dalam Ahmad Tafsir, Tuhan tidak bisa difilsafati. Tuhan tidak bisa difilsafati karena Tuhan berada di luar jangkauan akal manusia. Oke ya, paham ya? Karena Tuhan, para dewa gitu ya, berada di luar jangkauan indera manusia. Indera manusia tidak bisa menyentuh Tuhan. Akal manusia tidak bisa menyentuh Tuhan. Yang bisa dilakukan oleh akal dan indera manusia adalah mencapai ciptaan-ciptaan Tuhan. Paham maksud saya? Bumi, air, tanah, manusia, itu kan ciptaan Tuhan ya. Itu ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan bisa dijangkau oleh akal dan indera manusia. Tapi untuk Tuhan sendiri, untuk para dewa sendiri, para dewa dan Tuhan itu berada di luar jangkauan indera dan akal manusia. Maka mereka tidak bisa difilsafati. Paham ya, Dek ya? Nah, oleh karena itulah kenapa di pertemuan yang lalu sudah kita bahas, Sokrates dan Plato memberikan warning. Sokrates dan Plato memberikan peringatan kepada kawan-kawannya, sesama filosof yang hidup di zaman dia, bahwa hati-hati kamu kalau berpikir, jangan sembarangan mengobrak-ngabrik agama. Karena agama, ya kan, karena agama itu bersifat absolut. Agama bersifat absolut dan Tuhan, para dewa, berada di luar jangkauan akal manusia. Itu peringatan dari Sokrates dan Plato kepada kawan-kawan sesama filosof di masanya. Dan saya rasa apa-apa yang disampaikan oleh Sokrates dan Plato itu masih cukup relevan di zaman seperti ini. Ketika ada manusia yang mencoba untuk berpikir tentang Tuhan. Oke, Dek, paham ya? Jadi, filsafat, sesuatu yang ingin difilsafati harus memiliki bukti empiris dan terjangkau oleh akal.
Nah, sampai sini paham ya, Dek ya? Sekali lagi, kalau ada yang ingin disampaikan, silakan coret-coret di kolom komentar. Nah, kemudian kita meloncat ke bagian pengetahuan manusia. Nah, ini kemarin sempat saya brainstorming sebentar ya di antara kamu ya tentang pengetahuan dan ilmu. Hari ini kita coba bahas sedikit lebih jauh. Siapa tahu di antaramu ada yang lupa. Baik, pertama, pengetahuan manusia. Pengetahuan itu adalah sebuah keadaan tahu dalam diri manusia. Maaf nih saya typo nih. Saya benerin dulu deh. Pengetahuan itu adalah keadaan tahu, memahami sesuatu dalam diri manusia. Nah, itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini lahir dari proses ingin tahu, penasaran, kepo. Nah, pengetahuan itu berasal dari hal tersebut, ya kan? Dari rasa kepomu itu dari situ lahirnya pengetahuan. Nah, ketika rasa tahu yang muncul dari rasa keingintahuan itu didukung dengan rangkaian berpikir yang sistematis, maka akan melahirkan sebuah ilmu. Ini saya perbaiki ya, bukan menjadi, tapi akan melahirkan. Karena kalau menjadikan seolah ilmu itu pengetahuan yang berubah wujud ya, seolah ya kan. Padahal tidak, pengetahuan adalah pengetahuan dan ilmu adalah ilmu. Maka di sini saya ganti katanya. Bukan menjadi ilmu, tapi melahirkan ilmu. Oke, saya lanjutkan. Saya ulangi dan saya lanjutkan. Rasa tahu yang didukung dengan rangkaian berpikir yang sistematis, maka akan memunculkan sesuatu yang kita sebut dengan ilmu. Saya ambil contoh misalnya deh, ya kan? Saya ambil contoh misalnya. Siapapun tahu, ya kan? Siapapun tahu kalau seandainya ingin punya pohon jeruk gitu ya, kalau seandainya ingin punya pohon jeruk, maka harus nanam biji jeruk. Paham nggak? Yes. Kenapa kamu kok nanam pohon? Kenapa kok kamu nanam biji jeruk deh? Karena saya ingin punya pohon jeruk, Pak. Makanya saya nanam. Yang pengen saya tanam adalah biji jeruk. Dan kalau saya ingin memiliki pohon anggur, maka yang akan saya tanam adalah biji anggur. Nah, itu adalah proses tahu, ya kan? Kamu tahu kalau ingin punya pohon jeruk, yang ditanam ya biji jeruk, jangan biji jengkol atau biji pete. Kalau kamu ingin punya pohon anggur, maka yang kamu tanam adalah biji anggur, jangan biji tanaman yang lainnya. Nah, itu adalah proses tahu. Nah, ketika kamu sudah melakukan proses berpikir yang sistematis, misalnya, apa sih yang terkandung dalam biji yang ada dalam buah jeruk ini? Kok kalau saya tanam kembali tumbuh buah jeruk gitu ya? Kamu makan anggur, di dalam anggur ada bijinya. Kemudian kamu berpikir, sebenarnya apa sih yang berada dalam biji yang ada dalam buah anggur ini? Kok ketika saya tanam kembali tumbuh pohon anggur yang akan membuahkan buah anggur? Nah, kemudian akhirnya kamu tahu, oh ada gen di dalamnya, ada gen jeruk yang di dalam biji jeruk dan ada gen anggur yang ada dalam biji anggur. Kalau saya tanam, maka akan tumbuh masing-masing pohon sesuai dengan bijinya ini berasal dari mana. Nah, ketika kamu sudah melakukan proses rangkaian berpikir secara sistematis itu, dan kemudian berhasil merumuskan sebuah jawaban, maka jawaban itulah menjadi ilmu. Paham ya, Dek ya? Kamu tahu sesuatu,
kemudian kamu berpikir secara sistematis, itu bisa dikategorikan kamu berfilsafat. Ketika sudah melahirkan sesuatu, maka sesuatu itu kita melahirkan suatu jawaban gitu ya, maka jawaban itu menjadi sebuah ilmu. Paham ya, Dik ya, maksudnya ya? Paham ya maksudnya ya? Oke. Tapi tidak serta-merta semua pengetahuan itu langsung menjadi ilmu. Tidak semua pengetahuan serta-merta berbuah ilmu. Beberapa mampir dulu sebagai takhayul dan mistis. Oke. Saya ambil contoh begini deh, misalnya nih ya, misalnya saya ambil contoh tadi gerhana ya, tadi saya sempat ngambil contoh gerhana ya, gerhana matahari atau gerhana bulan. Ketika gerhana berlangsung, ya kan, ketika gerhana berlangsung, orang-orang tahu kalau gerhana itu terjadi, ya kan? Gerhana itu terjadi ketika matahari atau bulan, ketika cahaya matahari dan bulan itu saling terhalangi satu sama lain, gitu ya. Ketika cahaya matahari yang terhalangi, jadi gerhana matahari. Ketika cahaya bulan yang terhalangi, jadi gerhana bulan. Nah, ketika kita bisa mengetahui, ya kan, ketika kita kemudian berpikir dan kemudian mengetahui, ya kan, dan ketika kita berpikir dan kemudian menemukan jawaban, oh ternyata berdasarkan poros bumi, perputaran bulan, posisi matahari gitu ya, posisi mataharinya. Ketika kita menemukan jawaban itu, maka gerhana matahari, peristiwa gerhana matahari itu sudah menjadi ilmu. Oke, menjadi ilmu. Tapi kalau seandainya kita belum tapi kalau seandainya kita masih belum mendapatkan jawabannya, ya kan, maka disitulah status gerhana matahari menjadi takhayul atau mistis. Nah, proses takhayul atau mistis ya tadi yang sempat saya sampaikan. Gerhana matahari itu karena ditutupi oleh raksasa, ditutupi oleh makhluk halus, makhluk astral gitu ya, ditutupi oleh rahwana gitu. Nah, oleh karena itu tadi contohnya ya, oleh karena itulah saya sampaikan tidak semua pengetahuan akan langsung berbuah ilmu. Karena pengetahuan ini akan berbuah ilmu ketika manusia sudah menemukan jawabannya. Tapi kalau manusia belum menemukan jawabannya secara empiris, ya kan, belum mendapatkan jawabannya secara empiris, maka pengetahuan itu menjadi takhayul atau satu yang bersifat mistis. Nah, dan menurut Immanuel Kant, ya, jadi menurut Immanuel Kant, percaya dengan takhayul dan mistis itu adalah posisi terendah dalam akal manusia. Maka Kant ini membagi akal manusia itu menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah manusia sudah mengetahui rahasia di balik misteri. Akal manusia sudah mampu mengungkap sesuatu secara saintifik. Itu level pertama manusia. Dan menurut Immanuel Kant, ya kan, ini adalah posisi tertinggi dalam otak manusia, dalam akal manusia. Kemudian level kedua dalam akal manusia adalah ketika manusia menganggap apa yang terjadi itu adalah kebetulan. Oh, kebetulan nih. Oh, untung aja ada A, B, C, D, E. Nah, sifatnya kebetulan. Nah, menurut Immanuel Kant, ketika manusia dihadapkan pada sebuah keadaan dan dia menerjemahkan dan kemudian manusia itu mengatakan bahwa sesuatu ini terjadi, keadaan ini muncul karena sebuah kebetulan, maka itu adalah level kedua.
ya kan, apa, level kelas menengah dalam akal manusia. Masih menurut Immanuel Kant, ketika manusia percaya akan sesuatu yang sifatnya mistis dan takhayul, manusia tidak bisa menerjemahkan, manusia tidak bisa mengelaborasikan akalnya, manusia tidak bisa menemukan jawaban secara saintifik terhadap sebuah perkara, bahkan malah diartikan, tapi malah bersandar pada sesuatu yang sifatnya gaib, takhayul dan mistis, maka itu adalah level manusia berada dalam level terendahnya dalam menggunakan akal. Nah, itu deh ya, tentang pengetahuan manusia. Sedikit saya review. Pengetahuan itu adalah posisi di mana manusia berada dalam posisi mengetahui sesuatu, tahu. Dan pengetahuan itu muncul dari proses keingintahuan manusia. Karena manusia ingin tahu, kemudian dia mencari tahu. Karena dia sudah mencari tahu, maka dia memiliki pengetahuan. Rasa ingin tahu, nah, kemudian rasa tahu itu ketika manusia sudah memiliki pengetahuan, kemudian tidak hanya sebatas tahu saja, akan tetapi rasa tahu itu dibingkai, ya kan, melalui rangkaian berpikir yang sistematis, maka akan melahirkan sebuah ilmu. Tapi tidak semua pengetahuan akan menjadi ilmu akan melahirkan ilmu. Karena ketika manusia tidak bisa menemukan jawabannya, atau ketika manusia masih buntu pikirannya, belum bisa menemukan jawaban dari rasa tahunya itu, maka manusia akan terjebak dalam takhayul dan mistis. Dan kalau menurut Immanuel Kant, ketika manusia masih percaya dengan takhayul dan mistis, maka manusia berada dalam posisi terendah penggunaan akalnya. Posisi terendah. Posisi atas percaya dengan takhayul dan mistis adalah manusia percaya bahwa hal itu adalah suatu kebetulan. Dan masih menurut Immanuel Kant, manusia berada dalam puncak kemanusiaannya, dalam puncak penggunaan akalnya, ketika manusia bisa menerjemahkan pengetahuannya menjadi sebuah ilmu. Baik, itu dulu deh yang saya sampaikan. Silakan dibaca ya dari halaman berapa tadi? Halaman 8 apa halaman 9 gitu ya. Sampai halaman 18. Silakan dicoret-coret di kolom komentar pendapat kalian. Dan nanti insya Allah akan kita diskusikan lebih jauh pada saat kita bertemu secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.